Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Ocha. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Kabut pagi menggantung lembut di atas permukaan air yang tenang, membalut kolam istana dengan selimut tipis yang nyaris gaib. Di tengah keheningan itu, suara gemericik terdengar lirih, seolah air mengenang masa lalu yang tak kunjung pergi. Taman Sari, tempat ini disebut demikian, dulunya adalah taman rahasia bagi Sultan dan keluarganya. Namun bagi sebagian orang, ia lebih dari sekadar tempat berendam atau menikmati angin sore. Ia adalah ruang kenangan, saksi bisu bagi cinta yang pernah tumbuh dan patah, bagi kekuasaan yang menuntut lebih dari sekadar tahta, dan bagi kerinduan yang tak pernah selesai meski waktu telah menggilasnya ribuan kali. Dindingnya yang retak adalah buku sejarah yang tak lagi dibaca, namun masih menyimpan gema tawa, tangis, dan bisikan di malam hari. Di sini, di antara air dan batu, konon hidup sebuah legenda, tentang seorang sultan besar dan seorang perempuan yang tak pernah benar-benar pergi. Ia bukan putri kerajaan, bukan pula selir biasa, tetapi perempuan yang kehadirannya membelokkan arah pembangunan istana air ini. Namanya adalah Sekar Kenanga, bunga yang harum namun gugur sebelum waktunya. Banyak yang bilang, Sultan Hamengkubuwono I membangun Taman Sari sebagai hadiah, pelindung, bahkan penjara yang lembut bagi perempuan itu. Tetapi cinta, sebagaimana air, selalu mencari celah untuk mengalir. Dan di balik keelokan bangunan ini, tersembunyi luka-luka yang tak sempat disembuhkan oleh waktu. Lorong-lorong bawah tanah menjadi jalan pelarian, tapi juga tempat persembunyian bagi rahasia yang tak boleh keluar. Konon, jika kau berjalan di sana saat malam sunyi, kau bisa mendengar langkah kaki yang tak terlihat, atau aroma melati yang entah dari mana. Mereka bilang, itu pertanda Sekar Kenanga masih menjaga tempat ini, terjebak antara dunia yang fana dan dunia yang telah melupakannya. Maka, sebelum kisah ini benar-benar padam dalam debu sejarah, izinkan aku menuturkan kembali. Bukan semata untuk mengenang bangunan indah yang nyaris runtuh, tapi untuk menyambung kembali seutas benang yang pernah mengikat hati dua insan berbeda dunia. Kisah ini dimulai jauh sebelum Taman Sari berdiri, di suatu malam ketika langit Yogyakarta belum dipenuhi lampu-lampu kota, dan langit masih bisa menunjukkan bintang dengan jujur. Di sanalah, takdir mulai menulis namanya di antara tembok dan air, Sekar Kenanga, sang bunga yang tak sempat mekar sepenuhnya. Sekar Kenanga bukan bagian dari darah biru, tapi setiap langkahnya memancarkan wibawa yang membuat siapapun berhenti dan menoleh. Ia lahir di sebuah dusun kecil di utara Yogyakarta, anak dari seorang empu pembuat keris dan ibu penari istana yang pernah ditinggalkan cinta sebelum sempat mengikat. Sejak kecil, Sekar tumbuh di tengah denting logam dan alunan gamelan. Matanya tajam namun lembut, bibirnya selalu menyimpan senyum meski beban hidup kerap menjerat. Kecantikannya bukan hanya pada parasnya, tetapi pada keteguhan hati yang tak mudah goyah. Ia cerdas, pandai membaca aksara Jawa dan Sanskerta, serta mampu meramu jamu dan bunga dengan takaran sempurna, kemampuan yang diwarisi dari ibunya. Suatu hari, saat membantu ibunya mengantarkan sesajen untuk acara keraton, langkah hidupnya berubah selamanya. Tatapan mata Sultan yang kala itu baru dinobatkan, bertemu dengan matanya yang menunduk sopan. Sekar Kenanga tak tahu bahwa pada saat itulah, benih kisah yang akan menumbuhkan Taman Sari telah ditanam. Sultan Hamengkubuwono I, yang dikenal bijak dan kuat, bukan hanya terpesona oleh wajahnya, tetapi oleh aura tenang yang mengalir dari gadis itu seperti mata air pegunungan. Sang Sultan mengutus pengawal untuk mengetahui lebih jauh siapa dia, bukan untuk menaklukkannya, tetapi untuk mengenalnya. Dan semenjak itu, Sekar mulai menjadi tamu tak tetap dalam hati sang raja, hadir dalam puisi dan bayangan di balik tirai kerajaan. Namun, cinta antara penguasa dan rakyat jelata bukan tanpa duri. Keraton punya aturan, garis keturunan punya kuasa, dan para abdi dalam mulai berbisik. Tapi Sultan tetap berdiri tegak, dan dari keyakinannya, lahirlah ide untuk membangun sebuah tempat, bukan hanya tempat peristirahatan, tetapi tempat perlindungan. Taman Sari adalah caranya menyayangi tanpa melawan aturan, caranya menjaga tanpa mengekang, caranya menyentuh tanpa menodai martabat sang bunga yang tak bisa ia miliki secara terang. Maka dimulailah pembangunan Taman Sari, dan Sekar Kenanga menjadi mata air inspirasinya. Pembangunan Taman Sari bukan sekadar proyek kerajaan biasa. Ia adalah perwujudan dari janji yang tak bisa diucapkan secara lantang. Sultan memerintahkan arsitek dari berbagai bangsa untuk datang, dari Jawa, dari Makassar, bahkan dari Portugis. Seorang arsitek asing bernama Demang Tegis, konon mantan tahanan perang yang jenius dalam tata air dan benteng pertahanan, diberi kepercayaan langsung oleh Sultan. Ia diberi satu perintah, ciptakan sebuah taman yang tak hanya indah, tapi juga mampu menyembunyikan cinta.
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan, Sultan sering berjalan sendiri ke lokasi, tak mengenakan pakaian kebesaran, hanya mengenakan kain lurik dan caping, seperti rakyat biasa. Di antara reruntuhan pohon dan gundukan tanah, ia membayangkan kolam-kolam yang tenang, lorong-lorong yang sunyi, tempat di mana Sekar Kenanga bisa tertawa tanpa rasa takut, bisa bernyanyi tanpa bisikan politik, bisa menyendiri tanpa mata penghakiman. Ia ingin membuat surga kecil di tengah dunia yang penuh aturan dan kekuasaan. Setiap batu yang ditumpuk, setiap gerbang yang dibangun, adalah bagian dari jiwanya yang ia ukir dalam bentuk nyata. Namun, cinta yang dibangun secara diam-diam juga mengundang iri. Para bangsawan keraton mulai curiga, bertanya-tanya mengapa Sultan begitu terobsesi dengan taman itu. Ada yang mengatakan Sultan tergila-gila pada wanita dukun. Ada pula yang menuduh bahwa pembangunan Taman Sari hanya alasan untuk menyembunyikan hubungan haram. Tapi Sultan tetap diam. Ia membiarkan batu-batu menjawab, membiarkan air mengalir dan membawa cerita sendiri. Ia percaya, cinta sejati tak butuh pembelaan. Sementara itu, Sekar Kenanga mulai diajak datang ke tempat itu, diam-diam, saat malam menjelang. Ia menyaksikan tembok demi tembok berdiri, kolam demi kolam terisi, dan matanya berkaca-kaca. Ia tahu tempat ini bukan sekadar bangunan, tapi persembahan yang tak akan bisa dibalas oleh apapun. Maka di tengah malam-malam sunyi, di antara suara paku dan kapak, cinta mereka tumbuh perlahan, dalam diam, dalam sembunyi, tapi kuat seperti akar beringin. Meski Taman Sari dibangun untuknya, Sekar Kenanga perlahan mulai merasakan hal yang tak pernah ia duga, kesepian. Di balik keindahan taman itu, ia menjadi bunga dalam kaca, tak bisa benar-benar menyentuh dunia luar. Sultan, meskipun mencintainya, tetaplah raja. Ia punya kerajaan untuk dipimpin, perjanjian untuk dijaga, dan istri resmi yang tak bisa diabaikan. Sekar menjadi rahasia yang dijaga terlalu rapi. Ia memiliki kamar-kamar mewah, kolam yang indah, bahkan pelayan pribadi, tetapi tak punya kebebasan untuk berjalan ke pasar, mendengar suara rakyat, atau sekadar duduk di bawah pohon sambil menyapa anak-anak yang bermain. Taman Sari, yang semula dirancang sebagai tempat bahagia, mulai terasa seperti sangkar burung. Indah, luas, tapi terkunci. Sultan hanya datang saat waktu senggang, dan bahkan saat hadir pun, pikirannya sering terbagi antara cinta dan tanggung jawab. Sekar Kenanga tidak pernah menuntut, tetapi hatinya perlahan terisi dengan diam dan rindu yang menggumpal. Ia mulai menulis di lembaran daun lontar, merangkai puisi tentang burung yang tak bisa terbang, tentang air yang mengalir tapi tak sampai ke laut. Ia menyayangi Sultan, tapi juga merindukan dirinya sendiri yang dulu. Kadang, saat malam sunyi, ia melongo keluar jendela tempat sumur gumuling berada, berharap ada jalan pelarian yang bisa ia ambil, bukan untuk lari dari cinta, tapi untuk menemukan kembali dirinya yang dulu bebas. Pelayan-pelayan mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih sering termenung, jarang tersenyum, dan kadang bicara sendiri. Tapi siapa yang bisa menyalahkannya? Di tengah istana air yang megah, ia merasa seperti bayangan yang tak memiliki tubuh. Mungkin itulah harga cinta yang tidak diberi tempat di bawah cahaya. Atau mungkin, seperti bunga kenanga yang wangi tapi cepat gugur, cintanya memang ditakdirkan tak bisa lama bertahan. Pada suatu malam yang lebih sunyi dari biasanya, Sekar Kenanga terbangun karena suara yang tak ia kenali. Bukan langkah pelayan, bukan pula gemericik air, tetapi bisikan yang seperti datang dari dasar kolam. Ia berjalan pelan ke tepi air, menatap ke dalamnya, dan saat itulah ia melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya hijau, melambai lembut dari dalam air. Sekar terkejut, namun tidak takut. Sosok itu berbicara tanpa suara, namun hatinya mengerti. Kau bukan bunga dalam sangkar. Kau punya jalan. Malam itu, Sekar merasa seperti tersambung pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, pada dunia gaib yang dulu hanya ia dengar dari cerita ibunya. Esok paginya, ia mulai menelusuri lorong bawah tanah yang jarang ia jamah sebelumnya, menandai arah dan simbol-simbol aneh di dinding. Ia merasa dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat, menuju ke selatan, ke arah laut kidul. Sejak malam itu, aroma melati lebih kuat dari biasanya di kamarnya, dan air di kolam tampak beriak meski tak ada angin. Para pelayan mulai gelisah, dan Sultan pun mulai merasa ada yang berubah. Namun ia tak tahu bahwa kekasihnya telah dipanggil oleh kekuatan yang lebih tua dari keraton, oleh Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, yang mungkin melihat dirinya dalam diri Sekar Kenanga, perempuan yang dicintai namun tak pernah diberi tempat yang sah di dunia manusia. Sekar Kenanga tak lagi sekadar menatap air, ia mulai berbicara padanya. Setiap malam, saat semua terlelap dan langit hanya menyisakan bintang pucat di atas atap istana air, ia turun ke lorong tersembunyi yang terhubung dengan sumur gumuling.
Suara air menuntunnya seperti melodi kuno, dan dinding-dinding lembab menjadi teman perjalanannya. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah pintu tua yang tak pernah dibuka. Tak ada kunci, hanya sebuah ukiran naga dan bunga kenanga yang tampak tak asing baginya. Sekar meletakkan tangannya di atas ukiran itu, dan entah mengapa pintu itu terbuka dengan sendirinya, menguak jalan gelap dan basah yang membentang ke arah selatan. Di dalam lorong itu, suara nyanyian mulai terdengar, lembut, merayu, sekaligus menyeramkan. Nyanyian itu bukan berasal dari manusia, tapi dari sesuatu yang lebih tua dari tanah ini. Sekar tak tahu apakah ia sedang dibimbing atau diuji. Tapi langkahnya tak bisa berhenti. Di dalam gelap, ia merasa seolah ada tangan yang menuntunnya. Ia mendengar bisikan yang memberitahunya bahwa jalan itu menuju pantai Parangkusumo, dan jika ia siap, lautan akan membawanya pergi dari sangkar yang membungkusnya. Ia tidak tahu apa arti semua ini. Tapi untuk pertama kalinya sejak tinggal di Taman Sari, ia merasa hidup. Sultan Hamengkubuwono I adalah raja yang dihormati dan disegani, tetapi ia juga manusia. Dan sebagai manusia, ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Malam-malamnya tak lagi damai. Ia bermimpi Sekar Kenanga berjalan menjauh, menyusuri pantai dengan rambut berkibar, dan ombak menelannya dengan lembut. Ia terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak, seolah sebongkah batu air terbenam di sana. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, namun malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, kali ini dengan suara, "Kau membangun sangkar untuk cinta, tapi cinta tak bisa dikurung." Sultan mulai gelisah. Ia memanggil penasihat spiritual, para empu, bahkan dukun istana, namun tak satu pun bisa memberikan jawaban pasti. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tua dari Imogiri, akhirnya berkata dengan lirih, "Yang Paduka cintai sedang dipanggil oleh laut. Jika Paduka ingin mempertahankannya, jangan halangi jalannya." Sultan menolak mempercayainya. Baginya, Taman Sari adalah bukti cintanya, dan Sekar adalah bagian dari jiwanya. Ia tidak bisa kehilangan keduanya. Namun hatinya tahu, ia membangun tempat itu untuk melindungi, tapi tanpa sadar, ia telah membuat Sekar terpisah dari dunianya. Sekar dan Sultan tak pernah bertengkar. Tidak pernah ada kata kasar, tidak ada air mata yang tumpah di hadapan satu sama lain. Tapi di antara mereka mulai tumbuh keheningan yang berat. Setiap kali Sultan datang, Sekar menyambutnya dengan senyum yang sama, namun matanya tidak lagi tinggal lama di wajahnya. Ia lebih sering menatap air atau langit atau dinding. Sultan merasakan itu, dan ia tahu sesuatu dalam diri Sekar perlahan menjauh. Mereka bicara tentang cuaca, tentang bunga yang tumbuh di taman, tentang suara gamelan yang dipetik terlalu cepat. Tapi mereka tak pernah lagi bicara tentang hati. Di balik dinding Taman Sari, cinta mereka menjadi benda purba yang indah tapi tidak lagi bernyawa. Sultan ingin bertanya, tapi takut dengan jawabannya. Sekar ingin bicara, tapi tahu bahwa kata-kata hanya akan menambah luka. Maka mereka saling menyentuh tanpa benar-benar merasakan, saling mendekat tanpa pernah bersatu lagi seperti dulu. Dan di tengah ketegangan itu, air di kolam mulai lebih sering bergolak meski tak ada angin, seolah tempat itu ikut merasakan getar ketidakpastian di antara dua hati yang dulu saling mencintai dengan sangat dalam. Pada suatu malam yang pekat, Sekar Kenanga memutuskan pergi. Ia tak membawa apapun kecuali sehelai kain batik dan seikat bunga kenanga kering. Ia tahu jalan menuju pantai dari lorong rahasia. Ia tahu nyanyian itu akan menuntunnya. Ia berjalan perlahan, melintasi taman yang dibangun dengan cinta dan air mata, melintasi ruang-ruang yang pernah menjadi saksi bisikan dan tawa, dan akhirnya sampai di sumur gumuling. Di sana, ia berlutut dan menatap ke dalam air untuk terakhir kalinya. "Aku mencintainya, tapi aku lebih mencintai kebebasanku," bisiknya. Dan dengan langkah mantap, ia menyusuri lorong menuju selatan. Di ujung lorong, ia melihat cahaya hijau lembut menyinari bibir pantai, dan sosok perempuan berbaju kebaya hijau berdiri di sana, menunggunya. Nyai Roro Kidul membuka tangannya dan berkata, "Kau telah memilih." Sekar tak menoleh ke belakang. Ia melangkah ke dalam air, dan saat air menyentuh lututnya, tubuhnya larut dalam cahaya. Air menjadi tenang kembali, seolah tak pernah diganggu. Lorong itu menutup dengan sendirinya, dan tak pernah ditemukan lagi oleh siapapun. Sekar Kenanga telah menjadi bagian dari lautan, menjadi bagian dari legenda. Keesokan paginya, para pelayan mencari Sekar ke seluruh penjuru Taman Sari, namun yang mereka temukan hanya bunga kenanga terapung di kolam, dan secarik daun lontar dengan tulisan, "Terima kasih telah mencintai, aku memilih untuk hidup dalam keheningan." Sultan tak bicara sepatah kata pun ketika mendengar kabar itu. Ia hanya berdiri lama di tepi kolam, menatap permukaannya yang tenang,
dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Sejak saat itu, Sultan tak pernah mengunjungi Taman Sari lagi. Ia memerintahkan agar tempat itu dijaga, tapi dibiarkan seperti apa adanya. Tak ada lagi upacara, tak ada perayaan, hanya keheningan dan doa. Orang-orang mulai percaya bahwa tempat itu berhantu, bahwa jika kau datang ke sana di malam hari, kau akan mencium aroma kenanga dan mendengar nyanyian dari arah kolam. Beberapa orang bahkan mengaku melihat perempuan berkebaya hijau duduk di tepi air, menatap bulan sambil tersenyum sendu. Tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, itu adalah sekar kenanga, bunga yang pernah tumbuh di antara batu dan air, dan kini menjadi legenda yang tak pernah mati. Sejak kepergian sekar kenanga, Sultan Hamengkubuwono I tak lagi menjadi pribadi yang sama. Tubuhnya tetap berdiri di atas tahta, tangannya masih menandatangani keputusan penting, dan wajahnya tetap terlihat tegar di hadapan rakyat. Namun, jiwanya seakan tertinggal di kolam tempat kenanga terakhir terapung. Ia tak pernah menyebut nama Sekar dalam percakapan, bahkan kepada penasihat terdekatnya sekalipun. Tapi semua orang tahu, ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak lagi bisa diisi oleh siapapun. Setiap malam, Sultan menatap langit dari jendela istana, berharap bisa melihat bintang yang sama seperti yang dulu mereka pandangi bersama. Namun malam-malam itu kini terlalu sunyi, dan bintang-bintang terlalu jauh. Ia mulai menghindari keramaian, dan gemuruh tawa istana pun meredup perlahan. Para abdi dalam mulai mencatat perubahan suasana itu, tapi mereka diam. Mereka tahu, sang sultan sedang berduka, meskipun tanpa air mata yang tumpah. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, seorang raja besar yang terjebak dalam kenangan dan penyesalan. Taman Sari pun ikut berubah. Dulu, air kolam selalu mengalir jernih, memantulkan sinar matahari dan tawa para selir dan keluarga raja. Namun kini, air itu seakan enggan bergerak. Lumut mulai tumbuh di pinggiran, ket-ket mulai mengelupas, dan udara di sana menjadi lebih berat dari sebelumnya. Tak ada lagi langkah kaki lembut di atas batu, tak ada lagi gamelan yang terdengar dari kejauhan. Hanya burung-burung malam yang kadang bernyanyi lirih, seakan meratapi kepergian sekar kenanga. Para penjaga mulai merasa tidak nyaman berjaga di sana. Mereka sering merasa diawasi, seolah ada mata yang tersembunyi di balik bayang-bayang tiang dan dinding. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara perempuan menyanyikan tembang lirih dari arah kolam. Namun saat dicari, tak ada siapapun. Mereka akhirnya sepakat untuk menjaga dari kejauhan, dan hanya masuk ke area taman saat pagi menjelang. Bahkan beberapa bangsawan pun mulai menjauhi tempat itu, menganggapnya sudah dikuasai dunia lain. Tapi bagi sebagian orang yang masih percaya pada cinta, Taman Sari bukan tempat angker, melainkan tempat suci, tempat cinta sejati pernah lahir dan gugur dalam diam. Setiap tahun, pada malam yang jatuh bertepatan dengan hari kepergian Sekar Kenanga, penduduk di sekitar keraton melaporkan hal aneh yang sama, suara nyanyian dari dalam air. Suara itu tak keras, tapi mampu menembus dinding rumah dan menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Lagu itu tidak dalam bahasa yang mereka pahami, namun penuh emosi. Ada yang mendengar kesedihan, ada pula yang merasakan kerinduan dalam alunannya. Di malam itu pula, bunga kenanga bermekaran tiba-tiba di taman-taman yang tak pernah ditanami. Bahkan beberapa tetua mengatakan, jika seseorang benar-benar tulus mencintai dan berjalan ke Taman Sari malam itu, mereka bisa melihat sosok Sekar Kenanga berdiri di atas air, tersenyum lembut sebelum menghilang perlahan. Banyak yang menganggap itu cerita rakyat biasa. Tapi sebagian lainnya percaya bahwa jiwa Sekar belum sepenuhnya pergi. Ia masih tinggal di antara air dan batu, menjaga tempat yang pernah menjadi saksi bisu cintanya, dan sesekali menyapa dunia dengan lagu-lagu sunyi dari dalam air. Bertahun-tahun setelah Sekar Kenanga menghilang, seorang abdi tua yang pernah setia menjaga taman itu menemukan sesuatu yang aneh di balik rak kayu tua di kamar tempat Sekar biasa bermalam. Di sana, terlipat rapi, terdapat selembar kain batik yang telah lusuh dan sebuah surat yang ditulis dengan tangan halus. Surat itu ditujukan kepada Sultan, namun tak pernah dikirim. Dalam surat itu, Sekar menulis tentang rasa cintanya yang tulus, tentang rasa bersalah karena tak bisa bertahan lebih lama, dan tentang keyakinannya bahwa jiwanya memang ditakdirkan bukan untuk istana, melainkan untuk kebebasan yang sejati. Ia mengucapkan terima kasih karena telah dicintai, meski dengan cara yang tak biasa. Sang abdi menyerahkan surat itu kepada Sultan yang saat itu telah menua dan lebih sering sakit. Sultan tak berkata apapun saat membacanya. Hanya air mata yang mengalir pelan, menggenangi sudut matanya yang telah renta. Ia memeluk surat itu dan berkata, "Akhirnya aku tahu, kau tak pernah pergi. Kau hanya kembali ke asalmu." Menjelang akhir hayatnya, Sultan Hamengkubuwono I meminta satu permintaan yang membuat seluruh istana terdiam,
Ia ingin dimakamkan tidak jauh dari Taman Sari. Para penasihat menolak, mengatakan bahwa raja harus dimakamkan di pemakaman Imogiri, tempat para raja Mataram bersemayam. Tapi Sultan bersikeras. Ia berkata, kalau jiwaku tak bisa menyusulnya ke lautan, setidaknya biarkan ragaku lebih dekat dengan tempat ia dulu tersenyum. Pada akhirnya, demi menghormati keinginannya, dibuatlah ruang peristirahatan kecil di area belakang taman, bukan sebagai makam utama, tapi sebagai tempat meditasi yang menyimpan abu dan puing-puing doa terakhir sang raja. Di tempat itulah, orang-orang datang bertahun-tahun setelahnya, bukan hanya untuk mengenang seorang sultan, tapi juga sepasang jiwa yang pernah saling mencintai dan mengukir kisah dalam diam. Dan ketika angin bertiup dari selatan, membawa aroma kenanga, mereka tahu, Sekar dan Sultan mungkin tak bersama dalam wujud, tapi cinta mereka telah menjadi bagian dari tanah, air, dan langit Yogyakarta yang abadi. Waktu bergulir seperti arus sungai yang tak pernah berhenti. Puluhan tahun setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwono I, Taman Sari perlahan terlupakan oleh kesibukan zaman. Perubahan pemerintahan, datangnya penjajah, hingga kerusakan akibat gempa dan peperangan, membuat tempat itu kehilangan kemegahannya. Dinding-dindingnya retak, ket mengelupas, dan kolam-kolam indah mulai mengering. Namun, ada satu hal yang tidak pernah pudar, aura tenang yang menyelimuti tempat ini. Meski secara fisik runtuh, Taman Sari tetap menjadi ruang spiritual yang tak tersentuh waktu. Anak-anak berlarian di reruntuhan, tak sadar bahwa tanah yang mereka injak pernah menjadi saksi cinta agung. Para orang tua tetap mengajarkan bahwa tempat itu keramat, bahwa ada kisah cinta yang tidak ditulis dalam kitab kerajaan, namun hidup dalam bisikan angin dan air. Warisan Taman Sari tidak ada dalam emas atau batu permata, tapi dalam energi halus yang melingkupi tempat itu. Setiap batu yang tersisa, setiap lengkung lengang di lorong bawah tanah, membawa getar yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sunyi. Meski tak banyak yang memahami, Taman Sari menyimpan warisan tak kasat mata, tentang pengorbanan, tentang kesetiaan, dan tentang kebebasan jiwa. Meskipun generasi berganti, tembang tentang Sekar Kenanga tetap hidup dalam bentuk kidung-kidung rakyat yang dinyanyikan oleh para sinden di perayaan-perayaan kecil. Tidak ada nama eksplisit yang disebut, namun lirik-lirik itu selalu berbicara tentang seorang perempuan yang tinggal di istana air, yang pergi ke lautan karena tak mampu hidup di dalam sangkar emas. Dalam pentas wayang atau pertunjukan Macapat, sering muncul simbol burung kenanga, atau sosok perempuan berkebaya hijau yang hanya datang dalam mimpi tokoh utama. Banyak dalang dan seniman yang mengaku mendapat ilham tentang Sekar Kenanga dari mimpi-mimpi yang mereka sendiri tak bisa jelaskan. Bahkan beberapa di antaranya merasa didatangi perempuan yang mengajarkan tembang tanpa suara, yang kemudian mereka sadari sebagai potongan-potongan kisah lama tentang Taman Sari. Legenda itu terus bergulir dari bibir ke bibir, tidak selalu sama, tapi inti ceritanya tak pernah berubah, tentang cinta yang tidak dimiliki, tentang perempuan yang memilih laut sebagai rumah terakhirnya. Masyarakat mungkin tak hafal seluruh kisahnya, tapi mereka tahu bahwa jika malam terlalu sunyi dan angin bertiup lembut dari selatan, maka tembang itu akan terdengar lagi, bukan dari mulut manusia, tapi dari tanah yang pernah menyimpan cinta sejati. Di kampung sekitar Taman Sari, para orang tua masih suka bercerita kepada anak-anak mereka sebelum tidur. Mereka tidak bercerita tentang pahlawan yang memegang keris atau tentang peperangan yang membakar kerajaan. Mereka lebih suka bercerita tentang Sekar Kenanga, tentang gadis biasa yang dicintai sultan, tentang istana yang dibangun dengan air mata dan rindu, dan tentang jalan rahasia menuju laut selatan. Anak-anak mendengarkan dengan mata membesar dan imajinasi yang berlari liar. Mereka bertanya, apakah Sekar Kenanga akan kembali? Dan orang tua mereka akan menjawab, kalau kalian benar-benar mencintai dengan tulus, mungkin suatu hari dia akan muncul di mimpimu. Cerita ini menjadi semacam pelajaran tentang cinta tanpa kepemilikan, tentang keteguhan memilih jalan yang benar meski menyakitkan. Dalam dunia yang semakin keras dan tergesa-gesa, kisah ini menjadi oase bagi jiwa yang lelah. Taman Sari pun bukan hanya menjadi reruntuhan tua bagi mereka, tapi tempat suci yang menyimpan ketenangan, keindahan, dan nilai-nilai kehidupan yang abadi. Di hati anak-anak itu, Sekar Kenanga bukan sekadar tokoh masa lalu, ia adalah penjaga kelembutan dan ketulusan, yang hadir dalam setiap desir angin dan riak air. Pada suatu musim hujan yang luar biasa deras, Taman Sari yang telah lama kering tiba-tiba kembali terisi air. Kolam-kolam yang selama puluhan tahun dipenuhi lumut dan batu, perlahan terisi oleh air hujan yang turun nyaris tanpa henti selama berminggu-minggu. Air itu bukan hanya limpahan cuaca, ia jernih, tenang, dan menyisakan pantulan langit yang anehnya selalu cerah di atas taman, meski hujan mengguyur tempat lain. Orang-orang menganggapnya pertanda. Sejumlah peziarah mulai berdatangan, bukan untuk menyembah, tapi untuk merenung dan memanjatkan doa. Di tepi kolam,
Bunga kenanga kembali tumbuh liar, padahal tak seorang pun menanamnya. Para sesepuh desa mengatakan bahwa sekar kenanga telah kembali, bukan dalam wujud manusia, tapi dalam bentuk ketenangan yang menyelubungi Taman Sari. Mereka menyarankan untuk tidak memugar tempat itu terlalu banyak, agar auranya tidak rusak. Maka air itu dibiarkan tetap mengalir, dan bunga dibiarkan tumbuh liar. Tidak ada pagar, tidak ada papan informasi yang mencolok. Hanya ruang tenang tempat jiwa-jiwa yang hening mencari jawaban, atau sekadar berserah dalam sunyi. Kini, di tengah gemuruh zaman modern dan kebisingan kota yang tak pernah tidur, Taman Sari tetap berdiri sebagai oase spiritual yang tak lekang. Para pengunjung datang, sebagian untuk berfoto, sebagian untuk belajar sejarah, tapi tak sedikit pula yang datang tanpa tahu kenapa, seolah ada kekuatan lembut yang memanggil mereka. Mereka berjalan pelan di antara lorong dan reruntuhan, mendengar gema air yang tak bersumber dari keran atau mesin, tapi dari masa lalu yang tetap hidup. Di tengah kolam, jika kau cukup hening, kau bisa melihat bayangan seseorang berdiri, mengenakan kebaya hijau, dengan tatapan damai yang tak memaksa. Ia tidak meminta dikenang, hanya meminta dihargai. Dan di antara pengunjung, selalu ada satu atau dua yang berhenti lebih lama, menatap air, lalu tersenyum kecil tanpa tahu alasan. Mungkin jiwa mereka mengenali sesuatu. Mungkin cinta dalam dirinya menemukan gema di tempat ini. Dan ketika mereka melangkah pergi, mereka membawa pulang sesuatu yang tak terlihat, sepotong kedamaian, setitik cinta murni, dan sisa-sisa keabadian yang pernah tumbuh di atas air. Sejarawan yang menelusuri naskah-naskah kuno Keraton Yogyakarta seringkali dibuat bingung oleh satu hal. Nama Sekar Kenanga tak pernah ditemukan secara resmi dalam manuskrip. Tidak ada catatan tentang dirinya sebagai selir, dayang, ataupun bangsawan. Ia seolah tak pernah ada, tak pernah dicatat, dan tak pernah dianggap bagian dari sejarah. Namun dalam catatan yang lebih personal, catatan harian, surat-surat tak selesai, dan ukiran pada kayu pintu tua, nama Sekar muncul seperti bisikan. Seorang peneliti dari luar negeri pernah menemukan sebuah puisi dalam aksara Jawa yang disisipkan di balik bingkai lukisan tua di bagian dalam Taman Sari. Puisi itu berbicara tentang seorang perempuan yang datang dari utara, dibungkus embun pagi, dan menghilang di pelukan laut. Tidak disebut namanya, tetapi tiap baitnya mengarah pada kisah yang telah hidup di tengah masyarakat. Dari generasi ke generasi, masyarakat sekitar tak pernah ragu bahwa Sekar Kenanga adalah nyata. Bagi mereka, justru karena ia tidak tercatat secara resmi, itulah yang membuktikan bahwa cinta mereka suci, tak ingin diumbar, tak ingin dipamerkan, dan tak ingin dicampuri tangan sejarah yang seringkali terlalu dingin untuk menyimpan kisah yang penuh getar. Sekar Kenanga hidup bukan dalam tinta, tapi dalam ingatan rakyat, dalam tembang, dan dalam air yang masih bergetar hingga kini. Beberapa tahun lalu, seorang kurator muda yang terinspirasi oleh cerita rakyat Yogyakarta memutuskan untuk membuat pameran kecil bertema perempuan yang hilang di taman air. Ia tidak menggunakan nama Sekar Kenanga secara langsung, tetapi ia menghadirkan instalasi kolam kecil, cermin air, aroma kenanga, dan suara nyanyian gamelan yang lembut. Pameran itu tidak mencantumkan banyak informasi, hanya membiarkan pengunjung masuk dan merasakan. Anehnya, banyak dari mereka keluar dengan perasaan campur aduk. Ada yang menangis tanpa tahu kenapa, ada yang tiba-tiba teringat sosok yang pernah mereka cintai dan lepaskan. Salah satu pengunjung bahkan mengaku melihat perempuan berbaju hijau berdiri di pojok ruangan, hanya untuk menghilang begitu ia berkedip. Kurator itu tidak berniat menakut-nakuti siapapun. Ia hanya ingin membuat ruang yang memungkinkan manusia berbicara dengan bagian terdalam dari dirinya. Dan ternyata, kisah Sekar Kenanga, meski tak disebutkan namanya, bisa membangkitkan kenangan tentang cinta yang tak selesai, tentang pilihan yang menyakitkan, dan tentang keberanian untuk melepaskan. Di suatu pagi yang cerah, seorang gadis muda duduk di pinggir kolam Taman Sari. Ia tidak sedang berwisata atau bersuah foto seperti pengunjung lain. Ia hanya diam, menatap air, dan menulis di jurnal kecilnya. Ia mengaku tidak tahu mengapa dirinya merasa begitu tertarik ke tempat itu. Ia hanya merasa harus datang, seolah ada sesuatu yang memanggil. Dalam tulisannya, ia menggambarkan perasaan aneh, seperti bertemu sahabat lama yang tak pernah ia kenal. Ia menulis tentang bayangan yang tak bisa dijelaskan, tentang aroma bunga yang muncul tiba-tiba, dan tentang suara halus yang berbisik, "Kau cukup, kau bebas." Gadis itu tidak tahu kisah Sekar Kenanga, tidak tahu sejarah Taman Sari, namun saat ia kembali ke kotanya, ia merasa seperti telah meninggalkan sebagian jiwanya di tempat itu. Ia pun mulai menulis cerpen, puisi, bahkan lagu tentang perempuan yang memilih lautan. Kisah itu, yang datang entah dari mana, kini hidup dalam karya gadis muda itu. Begitulah Sekar Kenanga tetap hadir, bukan sebagai hantu,
bukan pula sebagai legenda menakutkan, tetapi sebagai energi yang menuntun perempuan-perempuan lain untuk mengenal keberanian, keteguhan, dan cinta yang tidak melukai. Taman Sari, dalam segala keruntuhannya, justru menjadi lambang yang utuh tentang dua hal yang bertolak belakang, sangkar dan sayap. Ia adalah tempat di mana cinta pernah mencoba tumbuh dalam ruang terbatas, dan di mana kebebasan akhirnya harus dipilih meski berarti kehilangan. Dalam arsitektur yang unik dan lorong-lorong yang membingungkan, banyak pengunjung merasa sedang berada dalam labirin batin mereka sendiri, dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah selesai. Apakah cinta harus memiliki? Apakah pengorbanan selalu berarti kehilangan? Apakah memilih kebebasan adalah bentuk cinta tertinggi? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab oleh batu atau air, tapi oleh keheningan yang mengelilingi tempat ini. Orang-orang datang dan pergi, tapi mereka membawa pulang lebih dari sekadar foto. Mereka membawa pulang bayangan diri mereka sendiri, yang pernah mereka lupakan. Taman Sari menjadi tempat refleksi, bukan hanya tentang sejarah kerajaan, tapi tentang sejarah jiwa manusia yang pernah mencinta terlalu dalam, dan akhirnya melepaskan dengan sepenuh hati. Hari ini, nama Sekar Kenanga mungkin tidak tertulis di buku pelajaran sejarah. Ia bukan ratu, bukan pahlawan, bukan tokoh resmi yang patut dihormati dengan patung atau monumen. Tapi bagi mereka yang peka, namanya tetap hidup, ditiup angin yang melewati dinding tua Taman Sari, berbisik melalui daun-daun kenanga yang gugur pelan ke dalam air. Ia adalah simbol bagi perempuan yang memilih dirinya sendiri, bagi cinta yang tidak menuntut pengakuan, dan bagi kisah yang tumbuh tanpa panggung. Dan selama orang-orang masih datang ke Taman Sari dengan hati yang sunyi, selama masih ada yang duduk dan mendengar bisikan air, selama masih ada jiwa-jiwa yang mencintai dalam diam, maka Sekar Kenanga tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia adalah bagian dari tanah ini, bagian dari angin, bagian dari cerita yang tidak usah ditulis untuk terus hidup. Namanya tidak akan ditemukan di prasasti, tapi akan selalu hadir di hati mereka yang mengerti bahwa cinta sejati, kadang justru tumbuh dalam keheningan dan diakhiri bukan dengan pelukan, tapi dengan keberanian untuk berkata, "Aku mencintaimu, maka aku pergi." Sekar Kenanga kini tidak lagi sekadar nama atau tokoh dalam cerita. Ia telah menjelma menjadi doa yang terucap tanpa suara oleh para perempuan yang pernah merasa dikekang oleh cinta, kekuasaan, atau aturan yang memenjara. Di antara mereka, ada yang menangis diam-diam di tengah malam, mengingat bagaimana mereka pernah menyerahkan segalanya hanya untuk ditinggalkan tanpa alasan. Ada pula yang memilih pergi dari ikatan yang merusak, bukan karena mereka tidak mencinta, tapi karena mereka ingin tetap utuh sebagai manusia. Sekar menjadi simbol dari keberanian itu, bahwa mencintai tidak selalu berarti bertahan, bahwa mengorbankan diri bukan satu-satunya jalan menuju keabadian dalam hati seseorang. Dalam budaya Jawa, perempuan sering diposisikan sebagai pelengkap, sebagai bayangan dari keagungan laki-laki. Namun Sekar membalikkan narasi itu. Ia bukan bayangan sultan, ia adalah cahaya yang bersinar sendiri, meski dalam lorong yang paling gelap. Namanya menjadi semacam mantra bagi mereka yang ingin mengingat kembali kekuatan dalam diam, dan keindahan dalam melepaskan. Ia adalah perempuan yang menjadi doa, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia memilih jalan yang tak banyak orang berani tempuh, mencintai dengan penuh, lalu pergi tanpa dendam. Taman Sari kini sering dikunjungi oleh orang-orang yang sedang dalam proses pemulihan. Mereka yang patah hati, kehilangan, gagal dalam cinta, atau kecewa pada hidup. Entah mengapa, tempat itu seolah memberikan ruang bagi mereka untuk bernafas lebih dalam, untuk menangis tanpa merasa malu, dan untuk merasakan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Tidak sedikit dari mereka yang datang ke sana tidak membawa kamera, tidak membuka peta wisata, tidak mencari tempat paling instagramable. Mereka hanya duduk diam di tepi kolam, menatap air yang tenang, dan membiarkan diri mereka dibawa kembali pada kenangan yang menyakitkan, hanya untuk akhirnya melepaskan. Taman Sari seperti memeluk mereka dengan lembut. Dinding tuanya tidak menertawakan air mata, dan kolamnya tidak menolak cermin wajah yang sembab. Mereka datang sebagai jiwa yang rapuh, dan pulang sebagai jiwa yang mulai kembali percaya bahwa luka pun bisa menjadi taman. Mungkin itu yang Sekar Kenanga tinggalkan, bukan jejak kaki, tapi pelukan bagi mereka yang pernah tersesat dan tak tahu kemana harus pulang. Di suatu pagi yang sangat sunyi, seorang kakek datang ke Taman Sari dengan langkah yang pelan. Ia membawa sebuah kenanga yang sudah kering dan sehelai kain batik lusuh. Ia duduk di tepi kolam, meletakkan bunga itu di atas air, dan berbisik, "Terima kasih." Tak seorang pun tahu siapa dia, dan tak ada yang bertanya. Ia hanya duduk lama, tersenyum kecil, lalu pergi. Tapi bunga itu tetap mengapung, bergerak perlahan mengikuti riak air, seolah tahu kemana harus menuju. Air di Taman Sari bukan air biasa. Ia telah mendengar terlalu banyak cerita,
menyimpan terlalu banyak rahasia, dan mencerminkan terlalu banyak wajah. Ia tidak berbicara, tapi ia mengerti. Ia mengerti manusia, dengan segala jatuh bangunnya. Ia tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya menerima. Dan karena itu, orang-orang terus datang ke sana, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk merasa dimengerti. Mungkin itulah kekuatan sebenarnya dari tempat ini, bukan pada batu yang dibangun sultan, tapi pada air yang pernah disentuh Sekar. Air yang mengerti manusia, dan tidak pernah mengutuk luka. Banyak orang berpikir bahwa cinta yang tidak bisa dimiliki harus dikubur. Tapi kisah Sekar Kenanga dan Sultan membuktikan sebaliknya. Cinta mereka tidak pernah selesai, tidak pernah memiliki akhir yang pasti, dan tidak pernah dipatri dalam ikatan resmi. Namun justru karena itulah cinta itu hidup terus, tidak membeku dalam pernikahan, tidak terikat dalam perjanjian, tapi mengalir dalam bentuk yang lebih luas, dalam bangunan, dalam air, dalam cerita yang terus diceritakan ulang. Mereka tidak tinggal dalam pelukan yang sama, tapi keduanya tetap hidup dalam tempat yang sama. Taman Sari menjadi makam tanpa batu nisan untuk cinta mereka, tapi juga menjadi taman abadi tempat cinta itu mekar terus tanpa harus dipotong atau dipajang. Cinta seperti ini tidak untuk dirayakan dengan pesta, tapi untuk direnungkan dalam keheningan. Ia tidak butuh sorak-sorai, hanya butuh angin yang lewat dan hati yang bersih. Dan karena itu, cinta ini tidak pernah dimakamkan. Ia hidup dalam udara yang kau hirup saat berdiri di depan kolam, dalam pantulan langit yang kau lihat saat kau mendongak. Ia hidup, karena ia tidak pernah dimiliki, dan yang tak dimiliki, tak pernah bisa hilang. Kini, ketika matahari tenggelam di balik dinding Taman Sari dan bayangan jatuh pelan ke permukaan kolam, tempat itu berubah menjadi lebih dari sekadar situ sejarah. Ia adalah ruang antara dunia, antara masa lalu dan masa depan, antara nyata dan gaib, antara raga dan jiwa. Bagi mereka yang datang dengan luka, ia menjadi pelipur. Bagi mereka yang datang dengan cinta, ia menjadi pengingat. Dan bagi mereka yang datang tanpa tahu kenapa, ia menjadi panggilan. Di sanalah jiwa-jiwa yang letih bisa duduk, menatap air, dan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sekar Kenanga mungkin telah lama pergi, tapi langkahnya masih terdengar lembut di antara lorong-lorong batu. Sultan mungkin telah dimakamkan, tapi hatinya masih tinggal di kolam tempat ia pernah menunggu. Dan kita, manusia-manusia yang datang dari zaman yang berbeda, hanya bisa menghampiri dengan diam, membungkuk dalam hati, dan berbisik, "Terima kasih sudah menjaga tempat ini tetap hidup." Karena pada akhirnya, Taman Sari bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah tempat jiwa pulang, tempat cinta tinggal, dan tempat kenangan menyatu dengan air yang abadi. Terima kasih sudah mendengar cerita Ocha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.